Ya, alhamdulillah KPU Kota Cilegon dapat penghargaan peringkat 1 ya, peringkat Peringkat 1 satu untuk? pelaksanaan teknis kepemiluan Pelaksanaan teknis kepemiluan. ya, Peringkat 1 dari seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lucky Octaviano, kembali lagi dalam program wawancara khusus. Kali ini kami kedatangan tamu spesial, tamu istimewa jauh dari Kota Cilegon. Bersama saya sudah ada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, Bapak Fatsur Rahman. Ya. Pak, selamat datang Ya. di studio kami. Terima kasih Mas Luki. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa, Pak. Iya. Insya Allah. Baik pemirsa, kedatangan Pak Fatsur Rahman sini tentunya menjadi hal yang istimewa bagi Warta Kota, karena kami akan menggali bagaimana proses jalannya pemilu serentak yang sudah lalu. Memang sudah usai, Ya. pemilu serentak, pemilu dan pilkada dan sebagainya sudah selesai. Nah, tapi bagaimana evaluasinya, bagaimana jalannya pelaksanaan pemilu di Kota Cilegon, apakah sesuai dengan harapan, sesuai dengan target? Mari kita gali bersama. Ya. Pak Fatsur, ini Pak, terkait dengan pemilu yang kemarin, dari sisi pelaksanaan, dari sisi persiapan dulu ya kali Pak. Dari sisi persiapan bagaimana Pak? Artinya apakah sudah sesuai dengan target sehingga sampai pelaksanaan semuanya sudah berjalan dengan lancar? Ya. Gimana Pak? Bisa dijelaskan? Terima kasih Mas Luki dan kawan-kawan Warta Kota. Syukur alhamdulillah memang persiapan pelaksanaan pilkada serentak di Kota Cilegon bisa berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun di awal-awal kekhawatiran kita sangat tinggi sekali. Kenapa Pak? Karena momentum pilkada itu kan hampir berbarengan dengan pelaksanaan pemilu, pemilihan legislatif dan presiden. Iya. Jadi pelaksanaan pemilu belum selesai. Kita masih ingat pemungutan suara pemilu itu di bulan Februari, tapi di 26 Januari tahapan pilkada sudah jalan. Iya. Dengan kondisi yang PR belum selesai, tapi pekerjaan baru sudah Udah jalan gitu kan. Dan memang yang kita alami itu luar biasa rasanya. Energi itu seperti ya habis lah gitu tuh ya, karena memang efek dinamika pasca pemilu itu rasanya itu begitu pemilu selesai bukan berarti selesai untuk pembenahan dan lain-lainnya, karena kan efek politik dari pemilu itu kan luar biasa. Iya, betul. Tapi di sisi lain kita sudah dihadapkan dengan pemilihan kepala daerah. Jadi efek kemarin masih ada, di sini ada hal yang baru gitu kan. Dan kita sudah memikirkan bagaimana proses pelaksanaan persiapan tahapan pilkada ini bisa berjalan dengan baik ya, terutama bisa aman, masyarakat kondusif, tidak terbawa arus efek pemilu yang telah selesai dilaksanakan gitu ya. PR-nya disitulah kira-kira tantangannya Mas Luki. Dari kemudian tentu kan berbeda Pak ya. Dari sisi pelaksanaan pemilu pilpres dan pemilu legislatif dengan pilkada tentu punya karakter yang beda. Ya, nah, betul. di Kota Cilegon sendiri bagaimana Pak? Apakah terus kemudian di pilkada ini kan khawatir, mungkin ada khawatir Pak ya, tingkat partisipasinya itu jangan-jangan rendah. Kalau di Kota Cilegon gimana Pak? Ya. Jadi kalau partisipasi di Kota Cilegon ya syukur alhamdulillah. Dari setiap tahapan pilkada dari 2018 saya 2015, 2020 sampai kemarin 2024 ya grafiknya selalu naik partisipasinya. Karena memang kata kunci bisa bekerja sama dengan multi stakeholder bukan hanya lingkup Cilegon ya, di semua stakeholder yang ada ya. Selagi kita bisa bekerja sama dengan teman-teman itu semua ya insya Allah gitu ya. Kalau untuk partisipasi, karena pelaksanaan pemilu itu kan bukan hanya KPU. Kalau pelaksanaan pemilu ada cuma KPU ya selesailah sudah kegiatannya. Tapi ya seluruh elemen masyarakat gitu, siapapun itu ya berkontribusi. Nah makanya kalau di Cilegon itu kita berpikir
partisipasi itu bukan hanya masyarakat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih, bukan. Tapi di semua tahapan itu ya semua harus terlibat. Semua unsur masyarakat, semua stakeholder, ya kawan-kawan media segala macam, ya yang mengawasi juga bukan hanya Bawaslu, ya semua teman-teman termasuk juga stakeholder dan teman-teman media, sehingga proses yang dilakukan secara bersama-sama itu ya semua turut serta gitu. Jadi partisipasi bukan hanya di hari H datang ke TPS, bukan itu, tapi lebih kepada keterlibatan semua unsur masyarakat gitu. Nah, dengan keterlibatan seluruh stakeholder Pak ya, dari mulai Bawaslu, kemudian media, kemudian masyarakat juga ikut berpartisipasi, bukan hanya data di Bapil, bukan cuma datang ke TPS, tapi juga ikut mengawasi dan sebagainya. Nah, apakah kemudian hal ini berdampak mengurangi kecurangan atau apa gitu Pak? Ya betul. Kalau yang kita rasakan itu sangat signifikan itu. Oh gitu Pak. Karena yang kalau ada kecurangan yang berteriak ada masalah itu bukan hanya KPU, tapi karena mereka ikut semua menyaksikan, berproses. Ya kayak misalkan kenapa saya bisa jauh-jauh datang ke studionya Warta Kota? Ya itu tadi dalam rangka ya sosialisasi, partisipasi. Nah itu jadi itu bukan hal yang mudah sebetulnya, dan tidak semua orang juga bisa melakukan, ya berjejaring dengan semua. Akhirnya semua tahu Cilegon, tahu pelaksanaan pilkada di Cilegon kan luar biasa Mas Lukian gitu kan. Nah, dengar-dengar Pak dapat bisikan Pak, katanya Kota Cilegon punya prestasi nih Pak di pilkada. Apa tuh Pak? Ya. Nah, kemarin hasil evaluasi dari KPU RI secara nasional, ya alhamdulillah KPU Kota Cilegon dapat penghargaan peringkat 1 ya, peringkat 1 pelaksanaan teknis kepemiluan. Pelaksanaan teknis kepemiluan. Ya. Peringkat 1 dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Luar biasa Pak. Selamat pada Kota Cilegon. Kota Cilegon luar biasa. Nah, itu pelaksanaan secara keseluruhan artinya apa Pak? Jadi jantungnya pelaksanaan pilkada itu kan di teknis kepemiluan kan ada macam-macam kategori penghargaan, misalkan data pemilih gitu ya, terus misalkan partisipasi masyarakat. Tapi kalau teknis kepemiluan ya rangkaiannya tadi itu ya dari mulai awal sampai akhir ya, berarti di Cilegon itu proses pelaksanaan tahapan kepemiluannya dapat dipercaya, transparan, tidak ada gugatan. Tidak ada gugatan, Pak? Iya, semuanya aman. Pilpres maupun pilkada nggak ada gugatan. Betul. Semuanya kondusif gitu ya. Jadi itu jadi indikator penilaian. Gitu. Artinya itu tidak akan tercapai kalau kemudian Pak Ketua ini tidak berepot-repot di belakang, Pak. Artinya betul. Dari awal tahapan, betul. Mungkin Pak Ketua udah mulai sibuk bersama teman-teman di KPU. Iya, karena ini ya, apa namanya? Betul Mas Luki, karena memang tugas KPU itu fasilitator sebetulnya, memfasilitasi semua pihak gitu, baik masyarakat sebagai pemilih, baik calon sebagai calon kepala daerah, baik juga stakeholder tadi, teman-teman media, teman-teman NGO dan lain-lain. Ya kita fasilitasi untuk ketemu gitu di satu titik dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bersih dan berkualitas gitu kan. Jadi ya saya bilang tadi kalau cuma KPU ya susah lah. Tapi kalau semua pihak bisa bersatu, makanya saya senang sekali kawan-kawan Warta Kota bisa main ke Cilegon, bisa tahu posisinya kan, ya, gitu kan, bisa melakukan penilaian gitu. Ternyata memang kami tidak salah. Gitu ya. Kota Cilegon kita sambangi jauh-jauh, ternyata punya prestasi gitu. Ya, betul. Makanya kemarin waktu pemberian apresiasi dari KPRI ya, syukur alhamdulillah, berarti kerja-kerja kita kan bukan hanya pengakuan diri sendiri, tapi pengakuan dari luar KPU Cilegon itu kan ada buktinya lah gitu ya, bahwa kerja-kerja kita memang sudah sesuai. Bahkan bisa jadi contoh untuk daerah lain. Ya, mudah-mudahan. Tapi mempertahankannya juga mudah-mudahan tidak kegeser Pak ya. Iya kan, kalau pelaksanaan pilkadanya Kota Cilegon kurang bagus, saya malu sama Mas Luki lah. Kenal Mas Luki kok nggak baik. Bisa ya Pak. Terkait dengan partisipasi pemilih Pak, dibandingkan sebelumnya, tadi Bapak bilang terus mengalami kenaikan. Nah,
apa sih Pak faktor yang mempengaruhi sehingga mereka bisa ya artinya angkanya terus naik itu kan susah Pak ya, artinya apalagi terus kemudian jaraknya tidak berjauhan ya antara pilpres dan itu tuh riskan. Ya memang di Kota Cilegon itu 2015 pilkada itu angka partisipasi di 63%. 63%. Ya di 2015. Ya, saya masuk KPU itu 2018 langsung naik ke 74% gitu. Dari 63 dari 63 ke 74. Nah kemarin di 2024 naik lagi di angka 76. Nah, progresnya. Jadi memang untuk Kota Cilegon terkait dengan partisipasi ini progresnya selalu naik. Begitu juga dengan pemilu. Ya bahkan pemilu itu ya tertinggi lah kalau untuk di Provinsi Banten. Di pilkada juga sama tertinggi di Provinsi Banten. 76%. Ya. Karena memang saya pikir tadi jangan pernah KPU berpikir bahwa pelaksanaan tahapan pemilu atau pilkada itu KPU. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jadi kita berpikirnya bahwa pelaksanaan tahapan pemilu itu semua turut serta ikut melaksanakan gitu. Kalau terus kemudian KPU ada di depannya mengkoordinir, ya, betul. Nah makanya kegiatan sosialisasi metodenya memang kita rubah. Jadi yang lebih banyak turun ke masyarakat untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya itu bukan hanya KPU, tapi kita kerjasama dengan teman-teman yang lain, stakeholder, dan mereka turun sendiri langsung ke masyarakat, mereka mengajak masyarakat mengajak masyarakatnya sendiri ya begitulah. Jadi masyarakat mengajak masyarakat. Begitu juga peran dari pemerintah daerahnya semuanya turut serta untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya di momentum pilkada itu. Kan kalau KPU yang menyampaikan dan mengajak masyarakat kan tidak luar biasa aja karena sudah kewajibannya kan gitu. Iya. Tapi kalau pihak lain dia bukan penyelenggara pemilu tapi turut serta sosialisasi mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, nah ini yang luar biasa. Bahkan kita pernah ketemu sama warga masyarakat yang memang seumur hidup belum pernah menggunakan hak pilih. Oh gitu. Ya, padahal dia udah sudah senior lah. Senior. Harusnya sudah 4 kali gitu. Kita datangi rumahnya, kita ajak ngobrol terus berkomunikasi, akhirnya dia tertarik dan akhirnya beliau ini yang rajin turun ke masyarakat, kita ajak gitu kan supaya mereka bercerita gitu kan. Dulu contoh ke masyarakat contoh gitu. Betul. Iya, dengan artinya pendekatannya personal gitu, personal ke masyarakat. Nah, tadi emang karena KPU sebagai fasilitator ya dia harus jeli juga melihat psikologis masyarakat gitu ya. Mana masyarakat yang memang titik partisipasinya rendah gitu. Itu sebabnya apa. Jadi ya ibarat dokter harus mengidentifikasi problemnya dulu, kan. Diagnosa dulu. Ini sakitnya di mana kira-kira gitu ya. Ini kelemahannya mana, kekurangannya di mana. Ya betul. Ya seperti menyebar benih lah. Kita harus paham juga untuk bibit ini tanah mana yang cocok gitu kan. Jangan main sebar saja kan. Bazir nanti kan. Betul. Nah, itu bisa dicontoh sama daerah lain ya. Artinya kerja KPU ya nggak cuma itu aja, tapi ya turun ke bawah dan betul. Maksudnya ajak masyarakat semua ayo. Harus aktif lah kira-kira. Harus aktif. Ya pokoknya kata kuncinya sebagai fasilitator lah. Ya mungkin nggak tahu juga sih apakah di seluruh daerah juga seperti itu. Tapi dengan begitu kan hasilnya pasti ya, naik terus, kemudian dapat artinya dapat penghargaan sebagai nomor 1 teknis pelaksanaan pemilu kan. Luar biasa. Ya yang paling penting yang harus kita jaga itu sebetulnya di momen pemilu atau pilkada itu adalah kondusivitas dan keamanan masyarakat. Itu yang memang PR terbesarnya. Ya kita bayangkan walaupun partisipasi kita tinggi tapi masyarakat tidak kondusif, masyarakat terpecah belah, nah itu yang sangat merugikan gitu. Nah makanya pasca pilkada kemarin beres, KPU Kota Cilegon segera turun melakukan dinamisasi ke masyarakat, walaupun itu bukan tugas KPU tapi kita merasa punya kewajiban ya untuk konsolidasi, memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa ya pilkada ini hal yang biasa, kalau sudah selesai ya kembali lagi rukun lagi gitu. Dan komunikasi dengan tim pemenangan yang memang kemarin belum berkesempatan untuk menang gitu kan. Dengan yang menang juga kita komunikasi, bahkan kita timnya itu kita kumpulkan, kita ajak ngobrol gitu.
saling berbagi lah gitulah. Nah, gitu. Artinya proses itu nggak cuma di awal Pak ya, kan Ya, betul. bisa aja masyarakat terpecah itu sejak awal ya, artinya ketika kampanye dan itu udah masyarakat ada potensi untuk Ya, ada terpecah potensi, belah. Tapi betul, juga betul. setelah pelaksanaan pemilu dan pilkada ini juga dirangkul lagi Ya, supaya betul. jangan pecah. Betul. Ya harus kita bersatu lagi karena tujuan demokrasi itu kan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemakmuran kan. Betul. Kalau terpecah belah ya masyarakat gimana mau sejahtera gitu kan. Ya. Nah, jadi itu ya sebetulnya itu tidak diatur di regulasi, tidak diatur, tapi lebih Nggak ada kepada aturan, nggak ada aturannya bahwa KPU pasca harus pilkada harus pasca pilkada konsolidasi menyudahi, enggak, tidak, tapi itu lebih kepada ya inisiatif. panggilan hati aja lah, panggilan hati Oh. bahwa kita sebagai fasilitator ya kita harus membereskan pecahan-pecahan botol kan. Betul, Dan betul. ya, jangan sampai ada konflik yang berkepanjangan pasca pilkada gitu. Kayaknya Pak tuh cocok jadi Jadi ketua temannya KPU Mas Luk juga. ya. Ini ketua KPU favorit nih, karena aktif dari mulai apa namanya pra pemilu sampai pasca itu. Iya, betul. Ya emang Biasanya kan di sini aja Pak, Betul. artinya di pra-nya aja. Oh jangan pecah supaya Betul, bla 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 betul, segala macam. betul. Tapi kan begitu pemilu selesai, ya kalau yang biasa Iya. saya lihat lah ya pribadi, ya udah biarin Ya, aja, betul, terserah betul. bagaimana gitu kan. Betul, Tapi tidak demikian dengan Kota Cilegon. Ya ayo, mari kita bersatu lagi. Ya udah, yang kemarin ya udah, yang Ya, kalah, betul, yang betul. kalah emang belum menang, nanti bisa menang gitu kan, gitu. Kalau gangguan-gangguan ada apa Pak yang dicatat di Kota Cilegon? Ya sebenarnya kalau kasus-kasus yang menonjol gitu. kalau gangguan secara Kamtibmas ya, ketertiban masyarakat, saya pikir hampir tidak ada karena memang koordinasi kita dengan Kapolresnya sangat baik, bahkan kita keliling bareng gitu. Oh. Terus Itu kunci juga, ya kita ke kantor juga sering ketika ada indikasi-indikasi ya kita langsung komunikasi ke person langsung gitu, langsung kontak, langsung turun, bisa diselesaikan gitu. Tapi hambatan di Cilegon ini lebih ke kemarin lebih ke cuaca aja. Oh, cuaca. Bencana alam lah. Oh. Karena waktu pemungutan suara itu ada TPS di TPS 21 Kecamatan Citang itu roboh. Roboh itu ambruk bangunannya. Ambruk bangunannya. Jadi TPS itu TPS-nya di gedung gitu Pak? ya di bangunan posyandu. Oh. Jadi emang atasnya itu kan genting, ada tiangnya 4, ya ininya lantai keramik gitu. Jadi roboh itu roboh bangunan, roboh bangunannya, tapi nggak ada Iya. korban Pak? Alhamdulillah tidak ada. Jadi kan atasnya dikasih terpal sama mereka kan, atas gentengnya itu sampai ke samping gitu. Bentuknya U gitu kan. Iya. Nah, ketika hujan, air nih di terpal ini. Airnya nampung. Berat. Nah, jadi Ambruk. pas nggak kuat ambruk. Ambruk. Tapi alhamdulillahnya itu ya, syukur alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT ya tidak ada korban jiwa. Kan sampai sangat viral nasional itu. Semua orang telepon nasional itu. Waduh. Syukur alhamdulillah. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu ya syukurnya juga pemungutan suaranya tetap dilanjutkan. Tetap dilanjutkan. Ya. Dipindahkan ke tempat Ya, lain. terselamatkan lah dari air segala macam itu surat suaranya. Surat suaranya. Ya. Ya alhamdulillah Pak ya. Akhirnya nyaris Nyaris. nyaris jadi celak Pak. Kalau Betul, nggak betul. jadi nomor 1. Nah, itu di kecepatan kita berkomunikasi dengan stakeholder tadi. Kapolres langsung turun, bahkan dari Polda juga turun, dari pemerintah daerah juga turun, dari BPBD. Damkar turun, BPBD turun, ya semua gotong royong lah. Dari dinas kesehatan ya standby, karena memang sebelum pemungutan suara itu kita sudah koordinasi dengan dinas kesehatan terkait dengan titik-titik TPS mana yang memang perlu kita antisipasi, dan kita juga koordinasi dengan dinas kesehatan sangat bagus. Jadi menghidupkan puskesmas yang ada. Jadi piket 24 jam dia di hari itu giliran gitu, sip-sipan gitu. Oh, di sip-sip. Nah, jadi ketika ada on call, jadi ketika ada masalah di TPS ya dia langsung bergerak cepat gitu. Dan itu kan tidak diatur juga dengan regulasi kan. Bagaimana kesigapan dari dinas kesehatan, Ya, itu tidak diatur, Pak. dengan BPBD gitu kan. Ya kalau kerjasama diatur, tapi kesigapan itu kan ya butuh ketemu tidak sekali gitu. Betul, Ngobrol betul. gitu bahwa
kita semua kan harus peduli dengan pemilu dan pilkada karena memang ini hajatnya masyarakat kita gitu kan, kepentingan bangsa gitu. Kalau bukan saat itu ya kita peduli, ya mau kapan lagi gitu, momentumnya gitu. Ya, betul. Itu pelaksananya udah pakai hati, Pak. Iya. Artinya kalau nggak disentuh hatinya mungkin nggak begitu. Iya, Artinya kan ya bisa aja ketika mereka udah siap, tapi kan bisa aja nggak sigap. Ya betul. Siap tapi belum tentu sigap. Betul. Makanya bertemu kalau nggak dari hati kan. Betul. Wah, nggak enak sama Pak Patur nih, segera. Kira-kira gitu, atau wah ini kita ingat pesan Pak Patur, kira-kira gitu kan. Makanya ketemu dengan stakeholder kunci di pemilu atau pilkada itu bukan hanya di kegiatan. Biasanya kita undang mereka, kita ada kegiatan sosialisasi, kita ketemu, sudah acara selesai ya pulang masing-masing. Tapi ketemunya itu ya bukan hanya di kegiatan, di luar kegiatan. Di luar kegiatan juga? Ya, luar kegiatan, misalnya datang ke kantornya, kita main, kita ngobrol, kita menyampaikan rencana kita di proses tahapan pemilu atau pilkada ini seperti apa. Dan kita yang kita butuhkan dari teman-teman stakeholder ini apa, dia harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan mana nanti teman-teman itu paham gitu kan. Betul. Kalau pakai bahasa hati kan susah, maksudnya kecuali Masuki punya telepati. Iya, tahu nih kebutuhan. Saya tahu nih kebutuhan KPU Cilegon tanpa dikata-kata. Kayak telepati tuh kan. Iya. Nah, secara keseluruhan sendiri penilaian Pak Patur terhadap pelaksanaan Kota Cilegon artinya ini sudah baik dan mungkin kedepannya apalagi sih yang harus ditingkatkan kayak gitu apa Pak? Nah, yang pertama kemarin kita sudah melakukan evaluasi dengan semua partai politik kita undang, dengan tim pemenangan baik yang menang maupun yang kalah kita undang, dan syukur alhamdulillah mereka hadir semua. Pemerintah daerah juga kita undang. Secara terbuka di forum kita sampaikan, ya Bapak Ibu, mohon di momen ini Bapak Ibu memberikan penilaian terhadap KPU Kota Cilegon terkait dengan pelayanan kita, terkait dengan pelaksanaan tahapan kita, mana yang perlu ditingkatkan terkait dengan transparansinya, partisipasinya dan lain-lain. Dan syukur alhamdulillah respon dari mereka semua itu ya senang, maksudnya diajak bicara pasca pilkada beres untuk melakukan evaluasi bersama-sama. Nah, dari hasil evaluasi itu memang ada beberapa catatan. Kalau terkait dengan pelayanan sudah cukup Pak Ketua, kita sudah sangat baik puas. Semua stakeholder puas artinya. Tapi untuk desain besar ke depan terkait dengan pelaksanaan pemilu atau pilkada ya bukan hanya di Cilegon ya, secara keseluruhan lebih kepada progresivitas kualitas demokrasinya. Artinya apa Pak? Ya, kualitas demokrasi dalam artian begini, di momen kemarin memang masih banyak gambaran terkait orang memilih itu bukan karena visi misi, maksudnya program atau visi misi yang ditawarkan. Nanti kalau jadi 5 tahun ke depan mau apa sih? Nah, terus masyarakat melakukan penilaian, kalau saya ini ngambil program yang ini dampak manfaatnya apa buat saya gitu. Nah, belum terjadi dialog ke sana. Masih ada bumbu-bumbu misalkan lebih kepada yang cantik, yang ganteng, gitu. Yang lebih terkenal gitu. Orang lebih kenalnya ya si Ano, betul. Padahal jangan-jangan calon yang lain ya, punya visi-visi yang lebih bagus. Betul. Itu. Nah, orang lebih keterkenalan aja. Gitu. Ya betul. Nah, memang di KPU itu kan difasilitasi juga terkait dengan debat visi misi calon gitu. Iya. Dan itu memang kuantitatifnya terbatas, 2 atau 3 kali gitu ya. Dan itu pun sangat formal ya. Ini dari sisi KPU ya. Saya melihat dari sisi luar gitu ya. Formal dalam artian ya apa yang disampaikan kan harus juga menjaga kondusivitas, keamanan, tidak saling mengkritik terlalu tajam gitu kan. Tidak saling jatuhkan gitu. Nah, padahal di sisi lain butuh juga kita melakukan pendidikan ke masyarakat itu terkait juga dengan perbandingan masing-masing visi program dari masing-masing calon gitu ya. Nah, dan itu mungkin bisa juga menggunakan pihak lain, lembaga ketiga itu ya, sebagai
pemantik untuk proses-proses pematangan tadi. Kan masyarakat juga harus tahu bedanya program A ini apa sih kan masyarakat masih banyak yang belum ngeh juga. Cuma tahu judul lah ya. Nanti program ini efeknya apa nih kira-kira ke masyarakat, kebaikannya apa nih yang bisa atau manfaat apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat gitu. Jangan lagi terjebak tadi karena fotonya ganteng, cantik, atau dia lebih populer gitu kan, atau hal lainnya gitu. Artinya ada pihak ketiga yang bisa menjelaskan itu ke masyarakat. Iya betul. Kan kalau secara formalnya kan KPU ya melalui televisi, bisa melalui radio kan. Sudah ada pakemnya ya. Tidak bisa ya. Masuk ke dalam tidak bisa ranah itu top fasilitator. Butuh difasilitasi ini ya itu betul, KPU betul. Ya tidak terlalu artinya itu sih semua kayaknya semua daerah gitu kali artinya di kita itu masih sosok lah yang jadi belum ke visi misi, belum ke program dan belum ke kualitas lah kualitasnya. Tapi sudah sejauh ini ya syukur alhamdulillah lah kita sudah sampai tahap ini dari tahun 45 kita pertama merdeka kan sudah sampai tahap ini sungguh luar biasa lah. Partisipasi juga menaik. Artinya itu sudah tanda-tanda ke arah sana lah kira-kira gitu. Ya tinggal memang PR-nya masing-masing teman-teman di daerah masing-masing ya meningkatkan tadi kualitas demokrasi itu yang betul-betul harus terjaga. Nah kata kunci utamanya adalah tadi transparan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus transparan sebagai KPU ya. Kenapa? Karena untuk membangun trust masyarakat atau partai politik atau pasangan calon itu tidak mudah Mas Luki. Karena indikator supaya Mas Luki percaya sama saya susah. Apa indikatornya? Kecuali selain apa yang saya lakukan Mas Luki tahu gitu kan. Transparan itu tadi. Ketika Mas Luki tahu apa yang saya lakukan, baru Mas Luki percaya. Tapi kalau Mas Luki gitu. Kalau Mas Luki nggak tahu apa yang saya lakukan, saya ngomong apapun belum tentu Mas Luki percaya kan gitu. Jangan bohong. Iya benar-benar. Artinya transparansi dari KPU sendiri. Artinya benar-benar sebagai pihak yang netral kali ya. Ya betul. Pihak netral kan memfasilitasi para calon, partai politik, dan di sisi lain juga ada aparat keamanan. Jadi emang ada dua indikator kemarin yang kita terapkan di KPU Kota Cilegon itu terkait dengan teman-teman partai politik dan tim pemenangan. Yang pertama kita menciptakan akses ke mereka. Jadi akses informasi ke mereka itu tidak terbatas. Mau kapanpun ke KPU Kota Cilegon dia mau telepon, mau WA langsung direspon gitu. Entah butuh data, entah apa. Ke stafnya betul, wajib direspon. Atau dia nanya tentang regulasi yang memang dia masih ragu. Gitu. Nah yang kedua meningkatkan kualitas mereka juga. Itu gimana Pak? Ya jadi satu pertama menciptakan akses yang tidak terbatas ke KPU. Yang kedua meningkatkan kualitas mereka. Ya pemahaman mereka terkait dengan regulasi yang ada. Kita harus paham bareng-bareng. Jangan sampai teman-teman pahamnya A, kita pahamnya B. Kan nggak ketemu. Gini Pak, jadi nggak nyambung gitu. Ya kan regulasi itu kan memang pemahaman pemahaman ada tafsir yang memang agak bisa ditafsirkan masing-masing ya masing berbeda. Nah itu yang kita pastikan kualitas teman-teman partai politik atau tim pemenang itu sama gitu, sama. Nah, makanya forum-forum seperti itu ya kita buat sesering mungkin dengan tim pemenangan, dengan LO. Ketika ada regulasi yang baru ya langsung kita panggil mereka, kita ajak diskusi bahwa ini artinya ini, pasal ini artinya ini. Terus terkait juga dengan syarat calon itu biasanya yang banyak di situ. Syarat calon, syarat pencalonan dan lain-lain. Bagaimana menggunakan dana kampanye, bagaimana menghimpun, bagaimana melaporkan terus seperti itu. Jadi ketika mereka lancar, Mas, paham semua ketika melancar, kan yang untung KPU. Tidak ada masalah kan? Betul. Ya jadi dua tadi, membuat akses yang baik ke teman-teman partai, teman-teman pemenangan, kantor KPU itu dianggap rumah sendiri. Yang kedua ya meningkatkan kualitas mereka juga terkait pemahaman regulasi, pelaksanaan tahapan. Karena mereka ini kan teman kita, mereka yang melaksanakan di lapangan. Kita ingin pelaksanaan itu aman. Nah supaya aman ya mereka harus paham dulu kan gitu.
Ya kata berbahasa bersakit-sakit dahulu berenang-renang kemudian bersakit-sakit dulu. Artinya berrepot-repot berrepot-repot dulu di Betul. awal, Betul. kasih pemahaman ke Betul. Betul. parpol dan sebagainya. Mm. Buahnya nanti nih kira-kira. Ya, betul, gitu. betul. Buahnya nanti. Betul. Nah, makanya kemarin di Provinsi Banten itu Kota Cilegon terkait rekapitulasi itu kan biasanya yang paling apa namanya ditunggu-tunggu orang itu yang krusial itu kan rekap. Iya, betul Pak. Karena menyamakan data kan, Betul, menyamakan betul. data dari semua calon, dari semua TPS, Iya. dari mulai kecamatan sampai ke tingkat kota. Iya. Dan di Kota Cilegon itu rekap tuh 2 jam Mas, beres. 2 jam beres, Pak. Dan tidak ada sanggahan yang menolak, keberatan dari Nggak ada, semua, sama sekali tidak Sama ada. sekali tidak ada. Pokoknya kita ngomong sendiri aja. Kau. Begitu selesai, Heeh. mereka semua menandatangani berita acara, sertifikat rekapitulasi, ya selesai. Kalau yang lain kan berlama-lama sampai Iya. 2 hari. Iya betul, ada yang sampai 2 hari sampai ada Debatnya sanggahan, panjang debatnya gitu. panjang. Dipertanyakan kok ini surat-suaranya kurang Iya. lebih. Walaupun menerima dengan keberatan lah kira-kira gitu loh, ya. Tapi di Kota Cilegon aman Aman, alhamdulillah. karena Syukur semua alhamdulillah. kawan. Iya, Itu kan Pak, ya. iya, Artinya betul, semua kuncinya kawan, ya. karena semua kawan gitu loh. Iya, iya. Kan mungkin parpol A dengan parpol B Mhm. kawan juga karena Iya, disatukan betul, oleh KPU betul. gitu. Mhm. Nggak ada curang dia kan nggak mungkin Iya, gitu. betul. Karena kita semua kawan di Iya. sini ya sudah Ya. kita percaya. Itu tadi kuncinya tadi ya Bapak Iya. bilang ya, artinya transparansi dan Transparan, sebagainya ya. sehingga muncul rasa percaya ke KPU, Iya. muncul rasa dari KPU ke sini juga. Ya, pokoknya Timbal baliknya juga begitu. komunikasinya harus terbuka. Nah, itu. Jadi itu komunikasi itu bukan hanya di momen kegiatan, kegiatan sosial. Kan kesempatan KPU ketemu dengan teman-teman itu di sosialisasi, di event lah ya. Iya, Ketemu. iya, iya. Kalau cuma mengandalkan itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya harus tadi kata Mas Luki, banyak ngopi-ngopi lah. Kunci Tapi ngopinya di kantor. Ngopi di kantor. Dan bukan bulan puasa. Baik Pak Mansur. Terakhir Pak, Ya. ada yang bisa ingin disampaikan ke sobat kota dan Tribuners terkait dengan setelah selesainya pemilu kemudian apa yang akan dilakukan selanjutnya dan sebagainya. Silakan. Iya Mas Luki, mungkin yang pertama kita mengajak ya ke seluruh teman-teman KPU ataupun masyarakat kota-kota dan Tribun ya. Jadi memang pendidikan politik bagi masyarakat itu tidak boleh terputus. Dia harus terus berkesinambungan gitu. Dan yang melakukan Jangan kalau mau pilkada atau pemilu atau aja. pilkada pemilu aja, jangan musiman gitu. Jangan musiman karena itu akan nanti hasilnya tidak akan signifikan gitu. Kenapa? Karena updating perkembangan demokrasi kan terus berkembang, kebutuhan. Apalagi sekarang kan dibarengi dengan kebutuhan teknologi yang tinggi. Iya. Dan pendidikan pemilih ini bukan hanya kewajiban KPU, tapi semua pihak, baik partai politik, pemerintah daerah, tokoh masyarakat. Yuk kita bareng-bareng membangun demokrasi ini yang lebih berkualitas, yang lebih bersubstansi, supaya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat itu bisa tercapai. Gitu. Baik. Selamat untuk KPU Kota Cilegon yang meraih prestasi Ya, nomor 1. Berkas support Mas Luki lah. Ya. Kalau dari bapaknya nggak capai Pak, ya bersusah-susah aja lah belakangan. Ya. Terima kasih banyak Ya. Pak Matur telah mampir ke Sama-sama studio Mas kami. Luki. Sukses untuk KPU Amin. Kota Cilegon dan bisa mempertahankan prestasi. Jangan-jangan jadi percontohan untuk Ya. KPU lain di Ya. Indonesia. Pokoknya Mas Luki ditunggu ke Cilegon lagi untuk melihat hasilnya. Insya Allah nanti akan mampir lagi Pak. Ya, tunggu. Ada sate bebek di sana. Baik pemirsa, sobat Warta Kota kemudian Tribuners, perbincangan kami dengan Pak Fatur Rahman, Ketua KPU Kota Cilegon yang berprestasi meraih peringkat 1 nasional untuk teknis pelaksanaan pemilu secara nasional Pak ya, nomor 1. Demikian, semoga bermanfaat bagi sobat Warta Kota dan Tribuners. Jumpa lagi nanti di podcast selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, siap Mas Luki.